Terima kasih kalian sudah klik video ini. Bagi kalian yang ingin ikutan Cerberus Copy Trading, langsung saja klik link deskripsi yang ada di bawah ini dan langsung akan muncul tampilan seperti ini. Lalu silahkan kalian langsung klik daftar. Bagi yang belum punya akun, untuk username itu bebas. Misalkan nama username-nya adalah pemula trading dan jangan lupa untuk di akhir username-nya diberikan @cerberus.com. Jika kalian tidak mengetik cerberus.com, maka akun Anda tidak akan bisa terdaftar. Untuk password silahkan kalian pilihkan sendiri. Untuk nama silahkan bebas. Untuk nomor handphone harus nomor handphone yang aktif karena jantung Cerberus Copy Trading itu ada di dalam nomor handphone. Jika nomor handphone berbeda, maka Cerberus Copy Trading tidak akan berlaku. Untuk kode referral bisa diisi atau bisa dikosongkan. Setelah kalian sudah mengisi semuanya, bisa langsung kalian klik register dan akan muncul tampilan seperti ini. Untuk mengaktifasi Cerberus Copy Trading, bisa langsung kalian WA admin terhadap nomor ini. Dan untuk biayanya adalah 4 juta rupiah untuk member reguler dan 40 juta rupiah untuk member eksklusif. Jika kalian ingin mengetahui simulasi profit tradingnya, langsung bisa kalian klik kalkulator Cerberus, masukkan modal dengan satuan dolar, klik 1000 misalkan, dan untuk jumlah harinya max 365, langsung klik hitung. Setelah itu akan muncul seperti ini dan scroll ke bawah. Nah, di sini adalah total profit bersihnya, yaitu totalnya adalah 3.293. Untuk info lebih lanjut, silahkan WA admin di nomor ini. Selamat menikmati materi di video kali ini. Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, di video kemarin untuk signal gratisannya udah jelas-jelas ya saya deklarasikan untuk open posisi long dan take profit di area sekitar 85.000 pas. Nggak kurang dan nggak lebih tepatnya di dalam video ini. Kontradiktif antara warna hijau dan warna merah, long dan short, bull and bear, ini dimenangkan oleh warna hijau atau bull. Oke, tanpa basa-basi tetap saya akan ambil open posisi long. Jadi di video ini saya akan ambil open posisi long di kepala 84.000 dan kepala 83.000 dan akan take profit di 85.000 pas. Sekali lagi, saya akan ambil open posisi di 84.000 dan kepala 83.000 dan akan take profit di 85.000 pas, nggak kurang nggak lebih. Oke, sekarang ya kalau misalkan kalian cek itu kemarin menyentuh angka sekitar 85 ribuan di jam 1 malam ya, jam 1 malaman. Sekali lagi analisis saya benar kembali. Tidak henti-hentinya saya ingatkan terhadap kalian semuanya, jangan terlalu terpengaruh oleh market atau beberapa dukun yang bilang bahwasanya market akan naik, market akan turun dan lain sebagainya. Dan bahkan juga ada beberapa subscriber saya mungkin, ya kalau haters kan wajar ya, nggak mengerti apa yang saya ucapkan. Tapi ada juga nih banyak yang subscriber saya yang tetap salah mengartikan ucapan saya baik di dalam clickbait ataupun judul. Memang judul saya itu seolah-olah itu bakal pump, bakal down dan sebagainya. Ya itu cuma sekedar judul aja atau sekedar clickbait aja. Kalau kalian adalah benar-benar manusia yang cerdas, berarti tidak semerta-merta menelan dari judulnya saja. Kalian juga harus melihat videonya sampai habis karena bukan rata-rata lagi ya. Semua video saya itu memiliki sebuah take profit area, mempunyai sebuah stop profit area atau TP area dan lain sebagainya. Tidak semerta-merta pada saat saya bilang Bitcoin akan pump, maka harganya akan terus naik. Nggak gitu konsepnya. Waktu saya bilang Bitcoin akan dump, judulnya ya maksudnya ya, Bitcoin akan dump atau clickbaitnya atau seperti itu ya. Bukan berarti Bitcoin langsung turun secara drastis atau jatuh parah atau crash atau dan lain sebagainya. Ya, bahkan subscriber saya atau viewer saya yang belum jadi subscriber ini salah perspektif atau salah persepsi pada saat melihat video saya dari judulnya saja. Jadi sekali lagi saya ingatkan untuk tonton semua video saya sampai habis karena video saya ini mengandung take profit area atau stop profit area, bukan semerta-merta secara universal Bitcoin akan naik parah atau down parah, nggak begitu ya konsep expert student class. Jadi setiap influencer yang mungkin kalian lihat itu mempunyai perbedaan masing-masing dari tata cara trading ataupun tata cara membuat videonya. Nah, kebetulan konsep hidup saya atau
konsep expert student class atau Cerberus atau Andi Firmansyah adalah membuat video dan di dalam videonya itu menggunakan set TP area ataupun stop profit area gitu ya. Jadi jangan sesekali menelan secara mentah-mentah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, di pagi ini saya menemukan beberapa postingan teman lama saya atau mantan investor saya mungkin ya. Lebih tepatnya mantan investor saya. Dia dulu pernah jadi investor saya, tapi urusan saya sama dia udah selesai gitu ya. Sebenarnya dia itu juga nggak bodoh-bodoh amat sih ya, nggak bodoh-bodoh amat, tapi nggak pinter-pinter amat juga. Dulu dia pernah terjebak Ponzi, itu pun setelah kenal saya ya. Terjebak Ponzi, dan yang kedua ini sekarang dia terjebak dari copy trader palsu ya. Wah, Bang, gimana tuh copy trader palsu? Kalau misalkan kalian melihat tentang postingan ini nih lagi. Gimana? Menggiurkan bukan profitnya? 90%, 50%, ratusan persen, puluhan persen, dan sebagainya. Saya bukannya menjustifikasi, saya juga nggak enak ya untuk menegurnya. Ini juga orangnya saya sensor juga. Mungkin dia juga udah nggak lihat video saya lagi ya. Tetapi ini adalah sebuah pelajaran juga buat kalian ya untuk menghindari hal-hal seperti ini. Kalau kalian nggak ikut Cerberus nggak apa-apa, tapi setidak-tidaknya kalian bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Sekali lagi, ini saya bukannya membagus-baguskan Cerberus atau bagaimana. Saya nggak peduli kalian ikutan Cerberus atau enggak, tetapi yang saya pedulikan adalah jangan pernah kalian terjebak di dalam sebuah jebakan yang seperti ini. Kalau kalian melihat profit-profit seperti ini semuanya ya, itu kan hal pertama yang kalian pikirkan, wah ini jauh beratus-ratus kali lipat daripada Cerberus, atau jauh berkali-kali lipat daripada trading sendiri, gitu kan. Nah, saya kasih tahu beberapa ciri-ciri copy trader palsu. Yang pertama, copy trader palsu itu adalah setiap postingannya itu mempunyai sebuah kripto yang berbeda. Misalkan contoh nih, kalau saya kan Bitcoin only. Kalau dia, setiap postingan itu berbeda-beda. Nih kalian perhatikan nih, jenis yang ditradingkan itu berbeda-beda. Jenis yang ditradingkan itu berbeda-beda. Itu ciri-ciri pertama. Loh Bang, apa hubungannya? Apa hubungannya jenis kriptonya yang berbeda dengan copy trader palsu? Nah, hubungannya adalah jika dia mempunyai sebuah keputusan yang cukup banyak sekali dengan pilihan choice yang sangat banyak, itu berarti sistemnya adalah tebar jaring. Yang ditampilkan adalah yang profitnya saja. Padahal dia satu kali ambil open posisi dengan margin kecil, dia menyebar puluhan atau bahkan ratusan open posisi. Yang profit ya udah di-share, yang nggak profit nggak di-share gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian memilih copy trader dan dia ini lebih dari 5 jenis ya gitu, atau lebih dari 1 aja deh, itu masih dipertanyakan tuh tentang kekonkretan copy trader itu. Jadi dia itu terbar jaring, yang mana profit diposting, yang loss nggak diposting gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalian menemukan sampai ujung dunia manapun nggak akan pernah tuh master trader menggunakan leverage lebih dari 10 kali lipat. Apalagi lebih dari 20 kali lipat. Gak mungkin bisa kayak begitu. Saldonya sekuat apa, kecuali Anda itu level hedge fund atau level micro strategi ya, atau level-level pause dan sebagainya kayak gitu ya. Jadi ciri-ciri kedua adalah dia menggunakan leverage besar lebih dari 10 kali lipat atau bahkan lebih dari 20 kali lipat. Seperti halnya postingan-postingan yang ini. Oke. Kedua ciri-ciri ini adalah mutlak. Oke guys ya. Loh Bang, kenapa emang kalau menggunakan leverage besar? Nggak mungkin bisa. Sejago-jagonya orang trading, itu nggak akan pernah bisa menahan leverage besar selama-lamanya. Mau dia isolate ataupun cross margin, itu pada akhirnya akan margin call. Karena apa? Pasar nggak segampang itu, nggak bakal ada. Kalau memang ada orang seperti itu, pasti dia udah terkenal banget. Bukan hanya di Indonesia atau di kotanya saja, itu bahkan di dunia. Kayak gitu ya guys ya. Lalu ketiga, ini ciri-ciri yang sedikit lebih harus kalian dalami ya. Lalu yang ketiga, kalau Anda melihat postingan seperti ini dan namanya ada, ya ini kan kebetulan namanya saya sensor karena saya tidak mau merusak punya orang, tapi saya peduli dengan kalian supaya kalian terhindar dari hal-hal seperti ini. Oke? Tinggal kalian searching aja namanya. Misalkan kalian main di dalam Bitget, kebetulan yang Cerberus itu yang bisa di cross check secara publik itu cuma di Bitget, sedangkan yang lainnya itu nggak bisa. Itu pun yang kloter terakhir di Bitget. Contoh, kalian klik Cerberus di sini ya. Kalian tulis tuh namanya. Nah ini bayangin aja kalian lagi menyelidiki Cerberus. Ya kalau saya lagi nyelidikin orang gitu misalkan. Klik Cerberus gitu kan. Nah misalkan ini nih. Nah ini tinggal kalian klik. Ya tinggal kalian klik. Dan kalian cek portofolionya. Contoh. Dalam 7 hari ini win rate-nya berapa? Nih contoh. Ini 7 hari ya. Ini 7 hari nih. 7 hari. Win rate-nya kalian scroll ke bawah. Nah ini misalkan contoh Cerberus win rate-nya 100%.
Dalam 30 hari berapa? Win rate-nya 100%. Nah ini ya, win rate-nya 100%. Dalam 90 hari berapa? Win rate-nya 100%. Oh, kayak begini kan. Dalam 180 hari berapa? Nah, win rate-nya 97%. Misalkan kayak begitu. Terus kalian cek di dalam copiernya. Nah, copiersnya ini adalah orang yang udah mengikuti. Contoh, ini adalah kloter terakhir di kloter 3 ya, lebih tepatnya. Kloter 3 di dalam Bitget. Nah, ini contoh orang yang udah ikutan. Contoh, ini orang yang udah ikutan 230 hari. Profitnya itu 12.392. Ini kalian jangan perhatikan ROI-nya ya. ROI-nya itu adalah udah di withdraw. Kalian lihat profitnya aja nih, lihat profitnya aja. Kalau ROI-nya itu adalah udah di withdraw sama dia. Nah, ini si ini 12.000, si ini 1.200, si ini 1.051, ini 740, 673, ini 593, 588. Begitu terus kalian scroll ke bawah. Nah, kalau data yang seperti ini tidak ada, atau bahkan orangnya baru ikutan baru 7 hari, baru 10 hari, itu nggak akan pernah bisa dijadiin patokan ya guys. Kalau misalkan profitnya udah jelas seperti ini, nah ini udah fix berarti copy tradingnya konkret ya. Contoh ya, ini bahwasanya saya selama 90 hari itu win rate-nya itu 100%, atau bahkan dalam 170 hari itu win rate saya masih 100%. Kayak begitu. Nah, terus dilihat dari performanya. Nah, ini nih. Dalam kurang lebih 7 hari saldo saya bertambah sekitar 2,13% nih ROI-nya. Oke, dalam 30 hari saldonya nambah 3%. Ini nih ya. Dalam 90 hari saldonya nambah 34%. Dalam 180 hari saldonya nambah sekitar 40% dari ROI-nya. Berarti kalau kalian modal 10 juta berarti jadi 14 juta selama 180 hari. Kayak begitu. Jadi data seperti ininya itu tinggal kalian klik aja. Udah, sesimpel itu. Tapi kalau kalian klik datanya itu nggak ada, portofolionya nggak jelas, orang yang ngekopinya baru beberapa biji itu bisa jadi orang-orangnya juga. Terus profitnya juga nggak seberapa. Terus kalian yang paling parah nih, yang kalian parah adalah orang-orang seperti ini nge-share dengan profit ratusan persen seperti ini ya. Tetapi pada saat kalian klik akunnya dan kalian klik performanya atau portofolionya itu minus. Nah, ini yang benar-benar harus dipertanyakan. Berarti itu udah fix bahwasanya itu adalah copy trader palsu. Gitu ya guys ya. Jadi tidak disarankan untuk mengikuti seperti itu. Sekali lagi bahwasanya kalian nggak ikut Cerberus nggak apa-apa gitu loh. Cuma saya peduli dengan kalian, viewer saya ataupun subscriber saya. Saya peduli terhadap kalian. Jangan tergiur dengan copy trading gratis lah atau lain sebagainya kayak gitu. Itu cuma akan menghabiskan uang Anda saja gitu ya. Jadi saya nggak peduli kalian mau ikutan Cerberus atau enggak, tetapi saya peduli ke kalian. Jangan sampai terperangkap di dalam jebakan seperti itu. Oke? Ya gitu ya. Langsung back to the signal gratisnya. Untuk time frame 15 menit, ini Bitcoin masih cenderung naik. Time frame 1 jam, Bitcoin masih ya sideways aja. Untuk 4 jam, ya Bitcoin masih sekitar 84 ribuan. Naik sini harusnya ya, masih naik ya. Untuk time frame 1 hari, ya ini harusnya naik juga sih ya. Harusnya naik sih guys. Coba kita cek Fine Glass ya, seperti biasa ya. Untuk US Dollar Index minus harusnya Bitcoin naik, untuk Dominance Plus harusnya naik, untuk Exchange Balance minus harusnya naik, untuk Fear and Greed Index-nya naik, harusnya naik. Oke. Berarti 4-0 untuk fundamental CoinGlass. Untuk likuidasinya ada sesuatu yang menarik atau tidak nih kira-kira? Atau langsung saja kalau ada datanya lah ya. Kalian udah nggak sabar kan dengar signalnya. Seperti biasa kita udah ubah terhadap old version dan skala 1:100. Oke, instan eksekusinya masih seimbang 84.000 tapi lebih kecil ke 92.900. Ini didominasi warna hijau dan warna merahnya ini sedang ditekan ya. Ini seolah-olah akan di instan eksekusi ke area 86.600 dan 88.700. Fix kita ambil open posisi long kembali. Oke. Jadi kali ini saya akan ambil open posisi long di area 84.000 dan 83.000 ya. Dan saya akan ambil take profit di 85.200 pas, nggak kurang, nggak lebih. Sekali lagi, saya akan ambil open posisi di area 84.000 dan kepala 83.000 dan akan take profit di area 85.200 open posisi long ya. Oke. Cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat video kali ini yang saya sampaikan. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Bagi kalian nih, kalau kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Andi Firmansyah, use your logic, dan salam traders.